A rapidly changing world is a significant challenge for students to deal with. Young students today must not only learn to be competent, but also participate in a more interconnected world, having broad minds and widening connections in particular ways. We understand that students should be equipped with various skills to prepare them for the fast changing and globalized world to help them moving forward and becoming the leaders of the future. And so, IISMA is here. Indonesian International Student Mobility Works, or IISMA, provides scholarships for undergraduate and vocational students to spend one semester at the overseas partner university to study, experiencing the host country's culture, and undertake practical assignments to enhance their skills. We give students the opportunity to participate in classes taught by accountable professors and gain practical experience in industry for vocational students. Open doors of opportunities, better understanding, and appreciation for the nation's people, history, and cultural differences. We allow students to learn in a multicultural environment, to expand their knowledge from the best universities around the world, to collaborate with people of various backgrounds, both inside and outside of the class, to understand world culture and diversity through networks of international students, and to take part in preserving the unique cultures of Indonesia. Experience fast-changing world, understand world beyond borders, elevate unlimited potential, and contribute to the improvement of the nation's growth. We are IISMA. Selamat malam, Bapak, Ibu perwakilan Kantor Urusan Internasional, dosen pembimbing Awardee IISMA 2023, serta rekan-rekan tim IISMA. Selamat datang di acara bimbingan teknis, coaching klinik, portal Academic Progress Report bersama tim IT IISMA. Sebelum memulai acara, hadirin sekalian, kami mohon kesediaannya untuk mengganti tampilan nama Zoom menjadi KUI atau DOSBIM _ nama perguruan tinggi asal _ nama lengkap. Sekali lagi, kepada hadirin sekalian, kami mohon kesediaannya untuk mengganti tampilan nama Zoom menjadi KUI atau DOSBIM _ nama perguruan tinggi asal _ nama lengkap. Terima kasih. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya mulai kegiatan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ketua Program IISMA 2023, Bapak Rahmat Sriwijaya, Senior Manajer Operasional dan Pengelolaan Program IISMA 2023, Bapak Andi Hadian Wijaya, Senior Manajer Pengembangan Program dan Kemitraan IISMA 2023, Ibu Hilda Cahyani, serta seluruh Bapak, Ibu perwakilan KUI dan dosen pembimbing Awardee IISMA 2023. Perkenalkan, nama saya Fauzan, saya akan memandu acara bimbingan teknis pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah sambutan oleh Senior Manajer Pengembangan Program dan Kemitraan IISMA 2023, kepada Ibu Hilda Cahyani PhD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Fauzan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas, Bu Hilda. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Yang kami hormati para pimpinan perwakilan kantor urusan internasional dari kampus seluruh Indonesia yang bergabung pada malam hari ini. Yang saya hormati para dosen pembimbing untuk Awardee IISMA 2023 yang hadir dalam kesempatan berbahagia ini,
perwakilan dari program Ibu Dewi Komalasari selaku manajer akademik dan jaminan mutu, Ibu Ida Puspita, Bapak Widi, tim IT yang saat ini sudah menyiapkan untuk materinya, Mas Rido, Mas Zul, dan kawan-kawan. Juga di sini ada Mas Fauzan dan tim juga. Terima kasih atas kehadirannya untuk menghadiri acara coaching klinik, di mana memang coaching klinik untuk pembimbingan akademik platform Progress Report ini adalah yang berjudul bimbingan teknis ya, coaching klinik portal akademik Progress Report yang diberikan oleh tim IT ISMA. Ini adalah salah satu tujuan dari program ISMA, di mana nanti untuk memperlancar rekognisi di akhir program ini yang menjadi tujuan kita bersama. Seperti yang kita ketahui bahwa adik-adik awardees ini selain melaksanakan kegiatan akademik, juga bertugas untuk melaporkan portfolio ya di platform Academic Progress Report yang membutuhkan bimbingan dari Bapak Ibu, dosen pembimbing, dan juga KUI, di mana memang untuk melakukan ini perlu juga nantinya kita bisa mengakses platform yang sudah disiapkan oleh ISMA, tim ISMA. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat beberapa kampus yang belum mengikuti atau belum mendaftar di APR ini, sekitar 37 kampus dari sarjana dan vokasi, dan juga beberapa awardee, lumayan banyak ini Bapak Ibu, 266 dari awardee sarjana dan vokasi yang belum punya dosen pembimbing. Dan ini adalah sebetulnya adalah fase yang cukup kritis karena adik-adik ini sudah menjalani program yang sebagian besar di bulan Agustus, September yang paling banyak, dan beberapa juga ada di Oktober. Oleh karena itu, mari kita mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan tujuan nantinya kita bisa catch up untuk adik-adik yang memang dosen pembimbing belum bisa memberikan feedback. Oleh karena itu, dengan bimbingan teknis ini diharapkan sudah nantinya akan memiliki semua dosen pembimbing dan bisa berjalan dengan lancar. Saya Hilda Cahyani mewakili pimpinan kami, Bapak Rahmat Sriwijaya, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti bimbingan teknis ini, dan terima kasih atas kerjasama baiknya. Semoga nantinya berjalan lancar seterusnya sampai proses rekognisi di kampus. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih. Kita lanjutkan. Semoga berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Salam kebajikan. Kami serahkan kembali ke Mas Fauzan. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Hilda atas sambutan dan pesan-pesan yang luar biasa. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, mari kita melaksanakan sesi foto bersama. Untuk itu, saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menghidupkan fitur kameranya. Baik, silahkan Bapak Ibu bersiap-siap. Kepada Bapak Ibu yang belum menghidupkan fitur kameranya, kami mohon kesediaannya apabila tidak berhalangan untuk segera menyalakan kamera Zoom-nya. Kami tunggu sejenak. Untuk petugas tim ISMA, mohon bantuannya untuk meng-capture layar sebagai dokumentasi kegiatan pada malam hari ini. Saya akan beri aba-aba Bapak Ibu. Kita akan melakukan foto sebanyak 5 kali, ada 5 slide yang penuh dengan kamera on ini. Baik, untuk slide pertama 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Slide 4 1, 2, 3. Dan yang kelima 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesediaannya dalam sesi foto bersama ini. Sebelum memasuki acara inti, kami persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk
mengisi form pendataan kendala apabila selama ini Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam mengakses atau mengisi portal akademik. Pendataan kendala dapat disubmit melalui link yang sudah dikirim ke kolom chat. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, KOI dan dosen pembimbing, kami persilahkan untuk mengisi form pendataan kendala apabila selama ini Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam mengakses atau mengisi portal akademik. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pelaksanaan coaching klinik simulasi portal APR KOI dan Dosbim yang akan dipandu oleh tim IT ISMA. Kepada Mas Dedo dan tim, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, baik dari ISMA maupun Bapak Ibu KOI dan pembimbing. Mungkin saya langsung mengulang untuk pendaftaran pembimbing dalam portal KOI ya. Saya izin share screen. Nah, baik, berikut adalah portal login. Nah, dari sini mungkin sambil menjelaskan, mungkin sambil menceritakan kalau ada beberapa masalah yang sering dihadapi Bapak Ibu semua di bagian step-stepnya gitu. Nah, di sini dalam portal login biasanya ada masalah tentunya di bagian login. Nah, pertama karena passwordnya nggak bisa begitu. Lalu ada yang bilang ketika mendaftarkan pembimbing itu sudah didaftarkan tapi username-nya nggak bisa gitu. eh, di sini login tuh bisa menggunakan email, nggak harus username. Kalau misalnya username-nya lupa. Nah, di bagian password, kan ada dua kasus ya kemarin ya, yang langsung didaftarkan oleh KUI atau yang sebelumnya tuh sudah mendaftar dulu ke portal lalu dipindahkan oleh IT begitu. Bagi yang mendaftar, yang didaftarkan oleh KUI, itu langsung bisa menggunakan password yang sudah didaftarkan oleh KUI-nya. Namun kalau ya bagi yang eh, sebelumnya pernah mendaftar, itu tetap login menggunakan username dan password yang pernah dulu digunakan untuk mendaftar. Seperti itu. Nah, ini kita sudah masuk. Nah, biasanya di KUI yang baru dipindah bisa jadi terjadi karena SK-nya berubah atau hal-hal yang baru berubah itu nanti juga kan ada list mahasiswa yang katanya perlu divalidasi. Tapi itu kan ini prosesnya sudah siswa tinggal berangkat ya. Jadi itu yang di dashboard ini tuh tinggal di-ignore aja, nggak perlu diperhitungkan begitu. Nah, Bapak Ibu bisa langsung ke bagian pembimbing setting. Nah, di bagian pembimbing setting tuh ada dua bagian. Pertama di bagian tambah pembimbing. Nah, di tambah pembimbing ini seperti yang saya bilang tadi, normalnya proses yang kita harapkan dari KUI dan pembimbing ini adalah pembimbing di-assign oleh KUI. Jadi email dan username dan passwordnya tuh dimasukkan oleh KUI. Jadi tuh yang si pembimbing tadi ini sama sekali nggak perlu mendaftar ke portal. Nah, jadi sana adalah tugasnya si KUI. Nah, KUI bisa menambahkannya secara detik gitu kan. Setelah itu, kalau ada pembimbing kedua nanti bisa klik tambah, diisikan lagi, terus nanti bisa di-submit. Nah, setelah di-submit, itu secara otomatis email si pembimbing akan aktif tanpa perlu konfirmasi apapun. Nanti itu setelah aktif, nanti kan akan ada email yang menyetarakan username dan passwordnya ke masing-masing pembimbing. Nah, setelah dari sana, nanti akan muncul seperti ini. Tapi yang biasanya tera pertama tuh cuman email doang gitu.
email NIDN dan nama ini bakal ada setelah pembimbing mengisikan datanya. Nah, dari sini baru kita mulai mengassign dari si awardee. Secara otomatis nanti masing-masing awardee Bapak Ibu per universitas akan muncul di list di bawah ini gitu. Nah, ini cuman filtering untuk batch-nya apakah dia bagian dari ISMA reguler atau ISMA co-funding. Nah, yang ini tuh cuman filtering apakah dia berasal dari sarjana atau vokasi gitu. Tapi kalau Bapak Ibu cuman berasal dari univ sarjana doang gitu, ini dapat di-ignore gitu. Maksudnya nggak pengaruh banyak gitu. Nah, sampai assign pembimbing ini tuh ya seperti ini begitu. Tidak ada lagi apa penambahan. Nah, ini di sini ada menu Academic Progress Report. Academic Progress Report ini cuman memperlihatkan APR APR yang telah dikumpulkan oleh siswanya gitu. Nah, di sini progresnya ini akan akan ada nama sarjana, kategorinya apakah dia akademik atau refleksi, itu nih kemudian pekan laporannya, terus ada jenis kegiatan, statusnya. Nah, di sini ada catatannya. Sebenarnya di sini juga ada action yang bisa dilakukan. Nah, apakah Bapak Ibu merevisi atau menerima? Tapi kan sebenarnya ini tugas dari pembimbing. Nah, jadi yang untuk KUI sebenarnya tugasnya tadi cukup sampai di eh, mengassign awardee ke pembimbingnya. Nah, mungkin dari sini kita bisa melanjutkan ke salah satu portal pembimbing gitu. Nah, nanti di portal pembimbing kan kemarin di beberapa minggu kemarin yang di dokumen diseminasi itu kan kita nariknya dari nama pembimbing. Terus tuh ada yang nanyakan ini sebenarnya sudah di-assign tapi kenapa nggak ada ya di listnya. Nah, itu terjadi karena Bapak Ibu belum mengisi profile. Di sini kan karena kita nariknya tuh dari full name, makanya uh, di yang list desiminasi kemarin tuh Bapak Ibu nggak muncul. Tapi kemarin sudah kita ralat dokumennya, jadi kita menambahkan email gitu. Kalau email kan pasti, soalnya tadi didaftarkan juga kan ketika di awal untuk KUI menambahkan email Bapak Ibu semua gitu. Nah, dari yang di dokumen desiminasi itu saya perlihatkan deh contohnya. Nah, ini adalah dokumen desiminasi. Nah, di sini kan ada email dospingnya sebenarnya sudah terassign gitu. Cuman belum mengisikan data sehingga namanya tuh nggak ada. Nah, tapi ya bagi Bapak Ibu yang belum mengisikan dokumen silahkan diisikan nama nama namanya terus NIDN dan sebagainya gitu. Di progress report, nah ini Bapak Ibu bisa mencari dia tuh dari univ mana, lalu eh, namanya begitu. Atau dia jadi kita ngefilternya ini per tujuan dari siswa-siswanya begitu. Atau Bapak Ibu langsung bisa mencari nama tertentu bisa juga. Tapi ini sesuai yang diasainkan oleh KUI. Itu berarti juga sesuai dengan surat tugas Bapak Ibu semua. Nah, ini kan ada pekan keberapa akademik progresnya begitu. Misalnya dia masih draft, berarti belum nggak harus kita accept dulu. Berarti tunggu dia submit baru kita nilai gitu. Kalau sudah submit, dilihat apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Kalau perlu dokumentasi link, nanti tinggal klik link ini atau di copy paste. Biasanya ini berupa link drive. Itu nanti Bapak Ibu bisa melihat kegiatan-kegiatan dari siswanya. Kalau ada catatan revisi, silahkan ditambahkan. Nanti bisa mengklik revisi begitu. Nanti akan ada
kalau si siswa ini bakal revisi atau harus ternyata sudah diterima laporannya. Mungkin dari bimbingan tekniknya seperti itu. Mungkin kita langsung masuk ke case saja ya. Nah, silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa di-listkan di ini ya, di link yang yang pernah disebarkan oleh tim program gitu. Di sini sebenarnya sudah ada beberapa kasus yang saya respon atau mungkin lagi diskusi, cuman belum tahu nih apakah sudah solve dari sananya atau belum. Ini mungkin saya mengujikan yang mana tadi? Hmm, Yang ini, poin ke Politeknik Sriwijaya. Nah, ini masalahnya adalah progress report tidak dapat diakses. Oke, jadi saya izin untuk masuk ke portalnya dari email Bu Ane Rasari. Saya matiin sebentar recordnya. Oh, share screen-nya maksudnya. Mas mau tanya Mas. Sebentar, Pak. Sini saya mencobakan salah satu dulu. Mohon izin Bapak Ibu untuk bisa menunggu sebentar. Setelah sesi ini akan ada sesi tanya jawab. Nanti akan kami persilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung untuk bisa langsung berkomunikasi dengan tim IT. Ya. Terima kasih. Ini saya masuk ke portal Bu Ane Rasari Meidina Riasti. Nah, ini problemnya adalah progress report tidak bisa diakses. Nah, ini kita sudah masuk ke portalnya. Ini dia ada progress report. Nah, ini sudah ada siswanya Panggi Syambudi. Nah, jadi kan sudah submit nih. Ya, terserah Ibu nih mau diterima apa enggak. Ada komentar apa enggak. Link drive-nya bisa diakses. Gitu. Ini kalau misalnya full butuh akses ya tinggal dihubungi siswanya. Tolong dibukakan link drive-nya gitu. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya yang masalah seperti ini nanti akan saya screenshotkan sebagai bukti sudah bisa mengakses dari si portal si Awardi. Nah, seperti itu. Mungkin saya kembalikan dulu ke moderator untuk ke sesi tanya jawab. Baik, terima kasih banyak Mas Rido atas penyampaian simulasi dan materinya. Bapak Ibu sekalian, setelah ini akan ada sesi tanya jawab, tapi sebelum itu kami informasikan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi present sheet lebih dahulu melalui link yang sudah kami kirimkan di kolom chat Zoom. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, kami mohon untuk bisa mengisi presensi melalui link yang sudah kami kirimkan di kolom chat Zoom, dan link presensi akan terus kami buka selama kegiatan malam hari ini berlangsung. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab kendala. Untuk Bapak Ibu sekalian, apabila memiliki pertanyaan dapat menggunakan fitur raise hand atau menggunakan kolom chat untuk menyampaikan pertanyaannya. Sekali lagi, di sesi tanya jawab ini kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang mengalami kendala dan memiliki pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand atau mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Baik, sudah ada
Satu dari perwakilan KUI yang raise hand kepada Ibu Erlin Irawan. Kami persilahkan, monggo Ibu. Selamat malam. Mohon maaf ini saya lagi di luar juga, jadi kalau ada suara-suara agak keras saya mohon maaf sebelumnya. Jadi salah satu dosen pembimbing kami tidak bisa jadi tidak bisa masuk, tapi tidak bisa mengingat di mana dan kapan memakai login dan passwordnya sebelumnya. Tapi saya setahu dia itu pernah dipakai untuk Sinta. Apakah itu bisa juga menjadi penghalang untuk dia bisa masuk gitu? Apakah mungkin memungkinkan misalnya untuk dia memakai email yang lain, email yang berbeda gitu, supaya bisa masuk ke yang portal ISMA ini? Izin menjawab langsung, G, Mas. Silakan ya. Terima kasih. Untuk email, bisa Bu, jawabannya bisa. Nanti didiskusikan dituliskan aja di sheet kendalanya bahwa email yang bersangkutan itu pengen dirubah dari email ini menjadi email ini gitu. Nah, itu nanti nanti kita cek nih apakah emailnya sudah pernah terdaftar di portal apa belum. Kalau misalnya belum pernah terdaftar di portal, dari KUI bisa langsung mengasainnya gitu. Jadi nggak perlu didaftarkan portal dulu, langsung aja Ibu masukkan email Bapak yang baru. Nah, itu nanti di assign ke awardee-nya seperti itu. Nah, biar cepat gitu. Sebenarnya sudah saya tulis kendalanya di Excel itu, saya yang agak ke atas sedikit di yang bagian baru dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Itu makanya saya tahu bahwa emailnya sudah pernah terpakai sebelumnya. Kalau mau pakai email yang baru berarti kayak seperti taruh nama pembimbing baru gitu ya, Mas? Oke, Bu, seperti mendaftarkan yang baru begitu. Oke, baik. Oke, sudah jelas. Terima kasih kalau gitu. Sama-sama, Bu. Baik, terima kasih Ibu Erlin dan Mas Rido. Kemudian selanjutnya ada Ibu Etna Nur Apri dari Universitas Diponegoro. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama saya hanya ingin memastikan bahwa yang namanya progress report itu baru bisa kita akses kalau mahasiswanya sudah submit ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya adalah apakah di tim sini itu ada semacam rambu-rambu kayak semacam form penilaian bahwa kalau laporannya seperti ini minimal itu sudah memenuhi syarat, itu ada nggak? Atau sesuai judgement kita masing-masing, karena khawatirnya saya bilang belum memenuhi ternyata di tempat lain sudah memenuhi. Ada nggak rambu-rambunya untuk untuk mengetahui bahwa itu sudah layak atau belum gitu? Terima kasih. Oke. Saya bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Haruskah bisa diakses setelah submit? Sebenarnya setiap progresnya itu apakah dia dalam bentuk draft ataupun setelah submit ataupun baru di save begitu, itu tuh sudah bisa dilihat begitu dari portal Bapak Ibu semua dosen pembimbing dan KUI. Tapi dinilai itu setelah disubmit, begitu Bu. Untuk yang Karena saya lama Mas bisa akses itu sudah bolak-balik lapor baru bisa akses. Makanya saya berarti mungkin harus submit dulu atau gimana. Kendalanya itu sangat lama saya memperoleh solusi itu. Biasanya kalau jadi ibu sudah lama terassign sebagai pembimbing tapi belum bisa ngakses begitu Bu. Baru hari ini Mas. Kalau itu biasanya karena si awardee memang belum membuat laporannya Bu. Baik Mas, terima Seperti kasih. itu, Yang Bu. kedua Mas itu Mas. Kalau rambu-rambu mungkin bisa minta tolong Pak Widing ya jawabannya. Iya, siap. Mau direspon sekarang? Boleh, Mas. Ya, sebentar saya. Malam Bapak Ibu semuanya, tadi beberapa pertanyaan sudah saya respon di kolom chat dan mungkin nanti bisa disimak kembali. Tapi beberapa mungkin yang coba saya tadi sudah jawab. Pertama, untuk hal-hal yang sifatnya seperti publik penilaian dan sebagainya, karena memang ini adalah bagian dari kampus Merdeka,
belajar, sebenarnya kami memberikan fasilitas dengan adanya logbook ini, Academic Progress Report, untuk memudahkan Bapak Ibu dalam memberikan penilaian. Jadi memang ini secara penilaian dari sisi nilai, itu kan dari host university. Kemudian untuk bagaimana proses pendidikan mereka secara akademik, ini adalah fasilitas yang kami ISMA berikan untuk memudahkan Bapak Ibu menilai sejauh mana keaktifan dan sebagainya secara akademik dari masing-masing boardi. Jadi memang ini kami serahkan kepada masing-masing home university untuk memberikan penilaiannya seperti apa, dan dari kami adalah menyediakan logbook ini untuk mengecek perkembangan akademik. Kemudian terkait dengan surat tugas gitu ya, jadi memang sebenarnya surat tugas ini memang diserahkan ke masing-masing formatnya, tapi bahwa Bapak Ibu yang ditunjuk menjadi dosen pembimbing itu sudah arahan dari masing-masing pimpinan di universitas secara resmi begitu. Ada lagi yang terlewat nggak ya, Mas Fauzan atau Mas Rido? Sudah Mas, sudah terjawab. Sudah ya? Iya. Terima kasih Pak Widi. Ya, sama-sama. Oh yang Mas Rido, mungkin tadi ada pertanyaan terkait dengan kontak gitu ya. Sebenarnya link sheet ini memudahkan kami begitu untuk merekap semua pertanyaan. Jadi setiap ada kendala-kendala, Bapak Ibu bisa memasukkan baik KUI maupun dosen pembimbing bisa memasukkan di situ. Di situ sudah ada kolom diskusi, jadi ada diskusi antara tim program, baik dari IT maupun dari akademik, kemudian nanti ada diskusi dari Bapak Ibu, entah nanti bisa dari sisi KUI-nya atau juga dari DOSBI, sehingga kami bisa memantau begitu seperti apa perkembangannya, sehingga harapannya ini juga bisa memudahkan kami untuk memastikan apakah dari kendala-kendala yang disampaikan oleh Bapak Ibu sudah kami respon atau belum, kemudian nanti juga ada diskusi di situ, dan harapannya nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihat begitu ya, oh ternyata di kampus ini kan seperti ini, dan mungkin di Bapak Ibu juga ada mengalami itu, nanti mungkin bisa diaplikasikan solusi yang sudah diberikan oleh tim IT kami misalnya seperti itu. Mungkin itu ya Mas Fauzan. Baik, terima kasih Mas Widi, Mas Rido. Untuk Ibu Etna, apakah sudah terjawab ya Ibu? Atau ada follow up question lagi yang lanjutan? Baik, terima kasih Pak. Maaf, kamera saya. Hanya kadang kalau nggak ada rambu-rambunya itu, apakah kelayaan reportnya itu sudah berarti kan terserah judgement kami masing-masing begitu ya, untuk memastikan aja. Begitu Pak Widi, terima Ya, kasih Pak. betul. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa polling question ketika melihat laporannya seperti ini begitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menanyakan juga di situ untuk bagian revisi prosesnya. Jadi yang penting bahwa mereka mengisi kegiatan akademik. Jadi day to day mereka mengikuti kegiatan akademik dalam setiap pekannya, baik itu kuliah, praktikum, kalau mungkin yang vokasi nanti ada magang dan sebagainya, atau industrial visit begitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa following question di situ juga di bagian revisi begitu. Jadi Bapak Ibu bisa berkomunikasi langsung, memastikan bahwa teman-teman mahasiswa ini sebagai awardee betul-betul mengikuti kegiatan akademik. Jadi nanti kegiatan akademiknya diisi, semua hal yang berbau kegiatan akademik, di situ sudah ada sarjana seperti apa saja, pilihan kegiatan akademiknya, vokasi juga sudah ada. Kemudian bagian yang kedua adalah yang harus diisi, dipastikan lagi adalah refleksi pembelajarannya. Jadi ada dua bagian yang setiap pekannya harus diisi oleh awardee, dan nanti Bapak Ibu bisa mengecek di situ. Tadi yang pertama kegiatan akademik, yang kedua refleksi pembelajaran. Jadi di situ adalah bagian dari kami mencoba memfasilitasi para mahasiswa yang menjadi awardee ini mencoba merefleksikan ke diri masing-masing. Jadi tadi belajar satu pekan, kira-kira apa sih yang sudah mereka dapatkan begitu, secara soft skill maupun secara hard skill. Nah, nanti dia akan menceritakan di situ. Kemudian dia merasa kurang di mana sih bagian soft skill-nya atau hard skill-nya. Kemudian langkah ketiga adalah kira-kira nanti kalau saya sudah balik ke Indonesia, apa sih yang harus saya tingkatkan, dan mungkin saya bisa berbagi dengan teman-teman di kampus asal maupun juga ke para dosen. Jadi bagian yang harus diisi ada dua, kegiatan akademik dan juga refleksi pembelajaran. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Widi. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bapak Widi, Mas Rido, Ibu Etna. Selanjutnya kita akan langsung menuju ke Pak Iwan Binanto. Monggo dipersilakan Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Apa sih punishment-nya ke ISMA jika tidak berjalan dengan baik? Satu. Yang kedua, akibat apa yang didapat universitas jika ini tidak berjalan dengan baik? Artinya, ketika refleksinya tidak berjalan dengan baik, kemudian juga dengan semuanya tidak berjalan baik, itu apa yang terjadi? Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan Binanto atas
aspirasi dan pertanyaannya. Kami juga memohon maaf ya kepada Bapak Ibu atas ketidaknyamanannya. Kemudian untuk pertanyaannya kami persilakan mungkin dari tim program atau tim akademik, Bapak Widi bisa menjawab. Ya, siap. Terima kasih Mas Fauza. Terima kasih Pak Iwan. Ya, kami mohon maaf jika memang ada kendala atau ada hal yang mungkin tidak berkenan, tidak nyaman untuk Bapak Ibu dan khususnya tadi Pak Iwan begitu. Semoga ini juga menjadi masukan untuk kami, tapi kami mencoba untuk menemukan jalan tengah yang mungkin tidak bisa menyenangkan semuanya, tapi paling tidak kami berusaha untuk memberikan yang terbaik karena ini menjadi fasilitas yang sudah kami lakukan. Pertama kami sudah mengundang Bapak Ibu KUI Donors BIN, kemudian kami memberikan fasilitas ini. Semoga harapannya lebih bisa membantu Bapak Ibu ketika ada kendala. Sekali lagi, kalau mungkin ini tidak nyaman, begitu kami mohon maaf, begitu. Kemudian untuk yang kedua, konsekuensinya memang lebih kepada proses di mana mungkin nanti kalau Bu Hilda masih ada di sini, bisa menyampaikan juga yang menambahkan, tapi memang prosesnya adalah semua hal yang menjadi kewajiban dari para awardee ini harus diselesaikan, ditunaikan sebagai bagian dari proses konsekuensi sebagai penerima awardee. Tapi insya Allah sebenarnya semua proses itu kita sudah memberikan awardee-nya begitu, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah ada panduannya, begitu tinggal nanti bisa menjalankan dengan baik dan harapannya semua tugas-tugas yang diberikan, baik kegiatan akademik dari host university-nya, dan ini adalah bagian fasilitas kami memberikan sebuah model logbook begitu, catatan day to day dalam bentuk week tadi, untuk memantau begitu, sehingga ini adalah fasilitas yang kami berikan kepada Bapak Ibu dosen pembimbing untuk bisa memantau para awardee-nya, sehingga memang betul-betul mereka melakukan itu. Nah, tadi memang semua tugas, kewajiban, baik secara akademik maupun non-akademik yang diberikan oleh tim ISMA, itu memang menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh para awardee begitu. Dan harapannya nanti sebenarnya di akhir mereka selesai melakukan kegiatan ini, program ini, maka harus membuat LPJ. Yang itu sudah ada di Monef kedua, mereka mengikuti Monef ke ada 1 dan 2. Monef 2 salah satunya adalah tentang LPJ. Jadi sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka sudah melakukan itu, dan nanti kami akan kembalikan ke salah satunya juga ke LPDP sebagai pemberi benefit kepada beneficiary-nya untuk bertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan. Mungkin dari Bu Hilda kalau masih ada di sini boleh menambahkan, silakan. Boleh saya bertanya? Baik, sepertinya ini ya sudah terjawab ya. Oke, kita bisa beralih ke penanya selanjutnya kepada Ibu Arista Heksarini. Kami persilahkan, monggo pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Fauzan, Bapak-Bapak dari ISMA, serta Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak menampilkan visual dulu, mohon maaf, izin. Saya dosen pembimbing dari Mula Warman, Bapak. Ya, jadi sejak kita pernah ya sosialisasi juga, saya sudah pernah ikut mungkin bulan lalu atau sebelumnya. Nah, itu pada saat dari ISMA kasih coaching bagaimana caranya mengisi progress report apa segala macam, saya belum punya akun dan itu berlarut-larut sampai lama sekali. Akhirnya kemudian ISMA memberikan pertolongan dengan pendataan masalah itu, Pak ya. Nah, dan makanya saya bilang saya tertolong itu setelah pendataan itu akhirnya akun saya diverifikasi, entah apa yang salah gitu, pokoknya sudah bisa ada diverifikasi. Nah, kemudian waktu itu diverifikasinya beberapa hari yang lalu, saya ingat, kemudian karena, mohon maaf, karena berbagai kesibukan apa segala macam, tadi saya sudah bisa membuka itu, terus saya bisa melihat progress report dan lain-lain. Nah, tetapi kan progress report itu oleh dosen pembimbing dilihat dulu kan, sebelum saya mereview itu saya melihat dulu. Nah, pada saat saya mau mereview, saya baru sadar, ternyata saya tidak bisa memilih revisi atau diterima, karena ternyata baru bisa diakses akun saya itu, jadi awardee-nya itu, mahasiswa saya itu, sudah pekan ke-7 ya Pak ya, itu sudah statusnya diterima. Apakah benar begitu Pak? Padahal saya belum pernah ngapa-ngapain tuh. Kok sudah statusnya sudah diterima semua? Mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih. Mungkin dari langsung Mas Fauzan. Mas Ridho dulu. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya Ibu. Mungkin dari Mas Ridho bisa bantu menjawab. Iya, Bu. Yang bisa mengakses progress report dari awardee itu ada 2. Ada dosen pembimbing yang sudah diberikan tugas sama oleh KUI. Nah,
apabila Ibu mengecek eh, posisi si dari progress report anak itu sudah diterima, menurut saya ya berarti salah satunya sudah mengakses memang ACC dari progress report dari siswanya Ibu begitu. Seperti itu sih, Bu. Mungkin dari Mas Widi ada tambahan, Mas? Iya, makasih Mas Rido. Sejalan senada dengan Mas Rido tadi. Jadi memang nanti seperti yang waktu dulu kami sudah sampaikan ya. Jadi portal ini bisa diakses oleh dua pihak. Pihak KUI, KUI itu bisa mengecek semua awardee yang ada di kampusnya. Kemudian kalau DOSBI memang dibatasi hanya mengecek mahasiswa yang di-assign, yang ditugaskan oleh KUI tadi dalam konteks portal ini, hanya mengecek itu saja. Nanti mungkin Ibu bisa mengecek koordinasi dengan KUI-nya, apakah memang KUI-nya sudah melakukan itu, tapi mungkin kalau tidak, mungkin bisa dituliskan di sheet kendala ya Mas Rido ya. Jadi mungkin kita bisa memetakan gitu ya kendalanya ada di mana, sehingga mungkin dari tim IT bisa membantu untuk memudahkan proses dari Ibu tadi. Mungkin ya. Baik, terima kasih penjelasannya Pak. Ya, Sekarang saya cuma sama-sama. mau klarifikasi satu hal aja lagi. Berarti kan sebenarnya kalau saya sih ya nggak ada masalah, bahkan terima kasih sekali gitu kan. Cuma berarti dengan demikian KUI-nya sudah melakukan tugas saya selama 7 pekan ini, begitu ya Pak ya? Nah, itu tadi yang perlu diklarifikasi dulu ke KUI-nya. Dan memang sebenarnya tadi yang seperti kami sampaikan bahwa logbook APR ini, Academic Progress Report ini sebenarnya adalah fasilitas yang kami sediakan, ISMA sediakan untuk menjadikan Bapak Ibu dosen pembimbing memonitor begitu dari proses akademik yang dilakukan oleh para awardee ini. Jadi nanti memang bisa dikomunikasikan dengan KUI masing-masing gitu ketika ada kondisi seperti itu. Kira-kira begitu. Baik, cukup jelas. Terima kasih bantuannya Bapak-Bapak dari ISMA semua. Semoga sehat selalu. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Aresta, Bapak Widi, dan Mas Rido. Selanjutnya untuk Ibu Nur Fitri, dosen pembimbing dari Unhas, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak dan selamat malam atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat malam juga kepada Bapak Ibu yang sempat hadir di ruangan ini. Saya ingin bertanya tentang progress report ini. Saya sudah melihat di sini peserta ISMA saya sudah melakukan kegiatan selama 2 pekan. Cuman yang menjadi pertanyaan saya, karena saya juga baru di sini, bagaimana sistem assessment untuk progress report ini? Kemudian nanti apakah mereka pulang? Di sana mereka setahun ya kalau tidak salah ya, kurang ya? Maksimal 6 bulan itu. Jadi Oh, 6 sebenarnya bulan. program kan 1 semester ya regulernya. Oh gitu. Ya jadi nanti kan di sana ada sekitar 6 bulan. Nah apakah nanti pas mereka balik, kita sebagai pembimbing, dosen pembimbing yang ada di sini, apakah akan memberikan penilaian begitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah salah misalnya ya Pak, ini kan mereka sudah semester atas ya, sekitar 5 ke atas gitu. Dan mereka juga sudah sebaiknya, saya yakin peserta ISMA yang berkunjung ke sana itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang memiliki potensi besar. Apakah memungkinkan jika misalnya peserta ISMA saya ini saya minta coba dari sekarang itu komunikasikan misalnya ada penelitian-penelitian yang bisa dikaji di sana untuk balik nanti ke sini. Apakah itu tidak mengganggu program ISMA ini? Terima kasih. Kalau dari saya itu aja. Terima kasih Ibu Nur Fitri. Ini saya langsung masuk. Ya, langsung Iya, saja. oke. Ya, secara sistem sebenarnya karena program ISMA ini kan mereka akan kuliah, belajar, tadi tergantung apakah sarjana atau vokasi. Jadi sebenarnya secara sistem nilai kuliah dari yang mereka itu dari host university-nya. Begitu. Jadi nanti mereka setelah lulus, setelah selesai mengikuti program, maka akan mendapatkan transkrip nilai atau juga bahkan sertifikat. Tapi memang kami mendasarkan nilainya dari mata kuliah yang mereka ambil tadi di sana. Jadi memang nilai murni hasil dari akademik mereka berasal dari host university. Sedangkan Academic Progress Report ini, filosofinya adalah untuk membuat mereka punya report day to day yang kita bentuk dalam 1 pekan ini, mereka itu melakukan kegiatan akademik atau tidak. Sehingga ini menjadi pantauan, baik dari tim ISMA sendiri, maupun juga membantu Bapak Ibu untuk memonitor mereka dari logbook yang mereka isi setiap pekannya tadi. Jadi memang APR ini, Academic Progress Report ini, outcome-nya itu bukan nilai, tapi memang menjadikan logbook yang memantau kegiatan akademik mereka day to day dalam 1 pekan tadi selama mereka mengikuti program tersebut. Untuk nilai
nilai akademiknya itu adalah dari kampus host uni-nya, begitu. Untuk yang akademik. Demikian Bu Nur Fitri. Oh iya, terima kasih Pak. Mohon maaf tadi yang soal misalnya saya meminta Ya. untuk di kampus sananya konsultasi misalnya untuk bahan-bahan penelitian karena mereka juga sudah pas balik nanti mereka sudah sampai di tahap itu. Apakah itu mengganggu proses ISMA? Terima kasih. Ya, oh ya Bu, satu lagi lupa, mohon maaf. Jadi memang salah satu kompetensi yang ada dalam ISMA adalah kemampuan jejaring gitu ya. Jadi memang itu menjadi bagian yang tidak dinafikan, itu akan muncul, tetapi yang terpenting adalah mereka harus menyelesaikan program-program ini dengan baik. Baik, karena kan teman-teman URD ini mendapatkan tugas akademik dari kampusnya, universitas ini, termasuk mereka melaporkan dalam akademik progress report ini, mereka juga mendapatkan tugas non-akademik gitu ya, ada challenge dan beberapa penugasan yang diberikan oleh tim ISMA. Jadi harapannya selama tugas utama mereka sudah bisa dipenuhi dengan baik, maka kemungkinan itu sebenarnya tidak ada masalah begitu ketika mereka mungkin akan mengambil data atau mungkin mereka punya jejaring dengan teman-teman dari luar negeri di sana atau juga mungkin dengan dosen-dosen yang ada di sana. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya. Selamat malam. Baik, terima kasih Bu Nur Fitri dan Bapak Widi. Kita bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya untuk Bapak Ibu yang bertanya melalui kolom chat, mohon bersabar nih Bapak Ibu sedang review dan coba dijawab satu persatu oleh tim dari ISMA. Kita bisa langsung beralih ke Ibu Popi. Monggo, Ibu, pertanyaannya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas. Mohon maaf, saya tidak memungkinkan untuk membuka kamera. Ada 2 pertanyaan dari Universitas Jenderal Sudirman. Yang pertama adalah dosen pembimbing kami ada 6. Namun ada 1 dosen yang nggak bisa dibuatkan akun sampai dengan sekarang. Udah dicoba beberapa kali nggak muncul dashboard. Kemudian yang kedua, ada 1 dosen pembimbing yang mahasiswanya lebih dari 1. Nah, ketika menambah kordi itu juga bisa. Mohon petunjuknya, Mas. Matur nuwun. Oke, matur nuwun Ibu Popi. Untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Popi, dari Mas Rido mungkin kami persilahkan. Oke. Terkait tidak bisa menambahkan awardi, itu mungkin kita perlu mengecek dulu awardinya sudah termasuk pada list yang di kampus tersebut apa belum. Karena kemarin ada concern bahwa ketika mengisikan data dulu, awardi itu ada pilihan other. Jadi ada kadang tuh ada 2 universitas, 2 atau 3 universitas yang namanya sedikit berbeda tapi sama gitu. Misalnya contohnya Telkom University, Universitas Telkom itu kan satu universitas. Jadi kadang tuh terbagi menjadi 2 univ yang berbeda. Nah, itu harus kita pindahkan dulu. Bisa jadi seperti itu. Tapi kita perlu mengecek kembali awardinya itu sudah terdaftar. Maksudnya sudah menjadi bagian dari univ yang ada KUI-nya apa belum. Nah, mungkin Bu untuk ke depan untuk lebih lanjutnya bisa dituliskan di sheet kendala, ya Bu. Lalu untuk yang di akun yang belum bisa mengakses tadi, itu menggunakan Gmail atau gimana Bu? Email institusi, pakai email institusi @unsud.c.id. Nah, itu didaftarkan langsung oleh KUI apa beliau sudah mendaftarkan diri emailnya ke portal sebagai awardee entah KUI begitu Bu? Yang mendaftarkan KUI, Mas. Oke. Itu Hanya saja harus belum berhasil. Iya. belum berhasil ya. Iya. Apa tuh solusi yang bisa saya berikan sekarang? Mungkin coba reset password Bu. Soalnya kalau didaftarkan KUI harusnya itu sudah langsung aktif begitu. Kalau nanti mungkin coba di reset password dulu. Nanti kalau misalnya belum bisa, nanti kita follow up lagi Bu. Oh ya, mohon maaf saya tadi itu aksesnya mencoba lagi itu pakai akunnya PIC. Karena akun KUI-nya hari ini tertulis sedang dalam validasi tim ISMA begitu. Sehingga nggak bisa diakses.
Unsur. Gitu. Saya Sebentar. boleh tambahkan, Mas Ridho? Monggo Bu Ida. Ya, jadi Bu Popi izin beberapa hari yang lalu ya, sehari atau 2 hari yang lalu Iya, kita sudah komunikasi dan saya sudah menyampaikan bahwa iya. untuk akunnya sudah bisa dicek dan memang di data ISMA, portal ISMA yang terdaftar adalah akun dari KUI Unsud. Nah, Iya. kalau misalnya memang akan diganti ke Waalaikumsalam email warahmatullahi KUI, mohon bisa wabarakatuh. diinformasikan kembali Bu Popi ke ke Alhamdulillah. kami atau ke sheet begitu Bu Popi. Mas Ridho Oh nampaknya iya, juga baik. kemarin Iya, sudah baik. diaktifasi. Mas Ridho, apakah boleh dicek kembali Mas? Kemarin kita koordinasi sudah diaktifasi untuk yang unsur. Ya Bu. Berarti email atas nama poppykusuma@unsur.ac.id sebagai KUI dari Unsur. Iya Bu. Iya, iya Bentar saya betul. cek. Mm. Ya, izin bertanya, Mas Fauzan. Baik, mohon maaf sebelumnya ini sudah bisa dilanjut Mas Ridho untuk pertanyaan selanjutnya. Oh, baik, sudah bisa dicoba kembali Bu. Nanti apabila belum bisa nanti bisa dituliskan di sheet Baik. problem. Terima Oke. kasih, Mas. Iya Bu. Baik, terima kasih Mas Ridho dan Bu Popi. Selanjutnya kepada Ibu Andriani, dosen pembimbing dari Unsrat, kami persilahkan. Monggo, Ibu. Terima kasih Mas Fauzan. Selamat malam. Dan saya dari Unsrat ya, Mas Fauzan dari Universitas Samratulangi sebagai dosen pembimbing. Dan baru hari ini mendapatkan password berikut username-nya dan berusaha untuk mengakses progress report dari mahasiswa saya. Tetapi rupanya di situ ada satu item yang memang harus di-upload itu, Mas Fauzan, yaitu SK atau ST dari universitas atau dari KUI. Itu yang membuat saya tidak bisa mengupdate profil saya dan dengan demikian tidak bisa mengakses progress report mahasiswa. Apakah untuk sementara karena sekarang ini injury time sudah 27 Oktober tidak bisa di-waive dulu atau tidak diharuskan untuk mengupload SK atau ST tersebut dulu sehingga bisa langsung mengakses progress report dari mahasiswa atau gimana Mas? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Andriani atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Andriani, saya persilakan Bapak Wibi. Oke, terima kasih Mas Fauzan dan Bu Andriani. Ya, memang menjadi syarat wajib seperti yang pernah kita sampaikan di BIMTEK yang pertama kali kita lakukan. Karena untuk memastikan bahwa yang ditugaskan menjadi dosbin itu memang sudah sepengetahuan dari pimpinan kampus masing-masing Bapak Ibu. Karena kita juga pernah menyampaikan bahwa ada konsekuensi yang memang itu akan ditanggung oleh masing-masing kampus begitu, sehingga memang perlu adanya surat tugas tadi. Nah, mungkin nanti Bu Andriani bisa menuliskan di kolom kendala tadi ketika memang ada masalah dengan kendala dari surat tugas. Jadi nanti kita bisa menangani itu in case untuk kasusnya Bu Andriani. Nanti kita akan koordinasi dengan IT begitu. Kira-kira mungkin akan butuh waktu berapa lama ya Bu Andriani untuk proses surat tugas tersebut bisa didapatkan oleh Ibu? Baik, terima kasih. Itu sebenarnya SK-nya sudah ada, cuman mungkin agak terlambat diberikan kepada dosen pembimbing. Minggu depan itu sudah akan kami terima itu, Mas. Oke, Jadi mungkin Ibu nanti, Bu Ida nanti mungkin bisa membantu kami ya Bu untuk koordinasi dengan Iya, Bu Andriani. dengan universitas mana ini tadi, Punten? Universitas Samratulangi, Oh, Manado. iya oke. Nanti saya akan koordinasi dengan KUI-nya, nggih, Bu Andriani. Mungkin ini akan Kepada kita Bu Reni, nggih, Iya, Bu Reni Unsrat? Tumbol. Ya, Iya, oke, baik ya. sebenarnya sudah ada sih Bu, cuman harus menunggu lebih sabar dulu sampai minggu depan. Cuman kalau misalnya nggak harus di-upload, bisa langsung mengakses kan, Bu. Tapi kalau misalnya itu diharuskan ya apa boleh buat kita akan menunggu sampai SK itu keluar nanti. Terima kasih Bu. Ya, Mas ya Fauzan. sama Bu Andriani.
Terima kasih ide Mas Rido. Berarti posisi suratnya sudah ada sebelumnya, gitu. Jadi nanti Ya, tinggal nunggu itu. sudah ada sebenarnya. Ya, tinggal diberikan Berarti, ke para dosen pembimbing. oke, Makasih. berarti aman, Bu. Sebenarnya aman ya, cuman saya yang pengennya langsung bisa melihat progress report dari mahasiswa saya yang selama ini saya bisa berkomunikasi dengan mahasiswa lewat Zoom saja itu, Mas dan Ibu. Ya, jadi tetap saya ikuti progresnya, tapi memang tidak bisa mengakses yang ISMA itu dulu. Nanti hari ini baru bisa mengakses, tapi tidak bisa langsung melihat progress reportnya karena kendala tidak bisa mengupload SK dan SD tadi itu. Tapi nggak apa-apa, kita bisa tunggu sampai minggu depan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Andriani atas pertanyaannya. Terima kasih banyak atas bantuannya Mas Budi dan Ibu Ida. Selanjutnya, karena kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab, mungkin saya akan mohon izin coba bacakan beberapa pertanyaan yang masuk via kolom chat dan belum terjawab. Yang pertama dari KUI Polinema, Ibu Tiara, menanyakan permasalahan pada portal di mana kami pihak KUI tidak bisa assign mahasiswa yang sebelumnya sudah di-assign pada akun pembimbing karena ada pergantian pembimbing. Namun nama mahasiswa tidak muncul pada opsi drop-down sehingga tidak bisa di-assign ke pembimbing yang lain. Mungkin untuk Mas Rido Gimana bisa Mas? Bisa diulang Mas? Itu di chat ya? ya di chat. Jadi pihak KUI tidak bisa assign mahasiswa yang sebelumnya sudah di-assign pada akun pembimbing karena ada pergantian pembimbing. Namun nama mahasiswa tidak muncul pada opsi drop-down sehingga tidak bisa di-assign ke pembimbing yang lain. Baik. Dari pertanyaannya mungkin yang akun pembimbing yang sudah terlanjur di-assign itu mungkin bisa di-delete dulu mahasiswanya Bapak Ibu, baru dipindahkan ke dosping yang seharusnya, seperti itu. Baik. Selanjutnya apa Mas pertanyaan? Jadi nama mahasiswanya tidak muncul pada opsi drop-down, jadi nggak bisa di-assign ke Ya, pembimbing lain. yaitu tidak muncul di opsi drop down karena sudah terassign ke dosping yang sebelumnya. Agar bisa muncul ke opsi drop down lagi yang sudah di assign itu dihapus dulu begitu. Baik dari assign awal maupun dari si email dosbingnya begitu. Baik, terima kasih Mas Rido. Semoga menjawab ya Ibu Tiara. Selanjutnya kita masih ada waktu untuk saya akan coba bacakan pertanyaan lagi dari KUI Universitas Indonesia, Adila Zikrina, melaporkan bahwa ada 3 kendala yang umumnya dialami dosen pembimbing kami, yaitu, mohon maaf ada 2 kendala. Jadi yang pertama, informasi password dan username akun dosen tidak ada di email, padahal KUI sudah membuatkan akunnya. Dan yang kedua, nama-nama mahasiswanya tidak ada di akun dosennya, padahal akun dosen sudah dibuatkan dan bisa diakses. Mungkin dari Mas Rito bisa membantu menjawab. Baik. Normalnya untuk informasi username dan password itu sebelumnya balik lagi ke kendala awal. Apakah si email ini sudah pernah terdaftar di portal apa belum seperti itu. Kalau memang belum dan itu langsung di-assign oleh KUI, eh, normalnya akan meng-email username dan password yang Bapak Ibu KUI berikan itu. Nah, apabila tidak masuk emailnya, nah itu sebenarnya saya bisa menjawab kalau itu terjadi karena kesalahan dari domain dari kampus begitu. Soalnya ada beberapa kasus juga yang sama, juga tidak menerima email atau email dan password yang diberikan oleh KUI. Atau mungkin email-email yang dari ISMA itu nggak masuk seperti itu. Lalu untuk list mahasiswa, nah itu mungkin kita perlu recheck lagi. Bisa mungkin saya bisa minta tolong ke Bapak Ibu ke UI dari UI untuk meliskan nama awardee-nya yang tidak muncul di list begitu. Nanti kita cekkan apakah KUI tersebut sudah satu universitas dengan KUI-nya atau apakah dia nyangkut di
nama Universitas Indonesia yang berbeda. Bisa jadi dia mendaftarkan sebagai Indonesia University kayak gitu. Atau Universitas Indonesia Jakarta. Semoga menjawab Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Mas Ridho atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Adila. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita berlanjut, mungkin untuk menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, dimohon untuk apabila ada kendala atau pertanyaan dapat mengisikan Google Spreadsheet yang sudah kami sebar, dan sebelum mengisi dimohon Bapak Ibu bisa mencoba untuk mereview terlebih dahulu dari isian kendala yang sudah ada sebelumnya, dan harapannya nanti mungkin dapat menemui kasus yang serupa dan bisa langsung menyelesaikan permasalahannya. Betul ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada Bapak Rahmat Hidayat, sudah raise hand. Monggo Bapak Rahmat bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mudah-mudahan suaranya bersih, Mas. Saya lagi dalam perjalanan di Finlandia. Saya sudah melaporkan berkali-kali ke ketua QI-nya sebenarnya. Tahun lalu kan saya juga jadi pembimbing, Mas. Sekarang kan email yang lama juga yang saya pakai, itu kalau saya login, itu larinya justru ke award itu. Nah, email saya rahmat@pnp.acid. Kalau yang dilaporkan katanya di sana kan hanya password yang salah, padahal password saya bisa login ke dalam itu. Ya. Nah, itu saya nggak tahu gimana lagi solusinya. Saya pun udah kasih email pengganti pun nggak ada link masuk ke email pengganti itu. Ya, gitu Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rahmat. Untuk menjawab pertanyaan Bapak Rahmat, dari Mas Ridho bisa bantu jawab Mas? Ya, baik. Selamat malam Pak Rahmat Hidayat yang di Finlandia. Nah, Ya, jadi saya Pak, siang, Pak. siang. Oh ya, siang Pak. Jadi sebelumnya kan Bapak pernah menjadi pembimbing juga, tapi kan dari PNP ya. Setahu saya PNP itu dulu websitenya ada di IFOSMA. Jadi email Bapak Rahmat Hidayat itu terdaftar di akun IFOSMA, bukan di ISMA. Jadi itu dua portal yang berbeda begitu. Kenapa Bapak login masuknya ke Awardi? Yaitu karena yang memang ketika pertama kali mendaftar itu memang jatuhnya ke Awardi, atau ada juga beberapa email yang mendaftar sebagai KUI begitu. Nah, yang seperti itu kondisi-kondisi, jadi bukan Pak Rahmat sendiri begitu yang mengalami kondisi ini. Ada beberapa pembimbing juga terlanjur mendaftarkan diri ke portal terlebih dahulu sebelum di-assign oleh KUI-nya, sehingga yaitu tadi Bapak masuknya malah sebagai awardi, bukan sebagai pembimbing. Pun dari KUI itu juga tidak bisa memindahkan atau menambahkan Pak Rahmat sebagai pembimbing karena yaitu tadi sudah terekam di portalnya. Nah, mungkin nanti kita bantukan untuk merubah email Bapak untuk menjadi pembimbing. Nah, itu memang harus dilakukan secara manual. Seperti itu, Pak Rahmat. Oke, Mas. Ya, saya tunggu. Mungkin dihapus saja email itu boleh juga, biar saya daftar ulang, biar enak. Karena kalau dicarikan email yang lain, kayaknya lebih nyaman pakai email itu gitu. Supaya nanti informasi. Takutnya email yang lain jarang saya buka nanti, Mas, kalau ada informasi yang lain. Ya, Pak Rahmat, nanti kita carikan jalan Ya. terbaiknya. Soalnya kalau menghapus email kan sudah nyangkut di Ya. awardi, ada rekam jejak yang Ya. terdaftar sebagai awardi seperti itu, Pak. Iya. Ya, kalau enggak gimana cara? Mungkin tim IT bisa itu ngapus itu. Jadi Pak, Saya aman rasa. Pak. Iya, iya. Ya, oke. Kasih, Mas. Baik, terima Sama-sama, kasih Pak. banyak Bapak Rahmat dan Mas Ridho. Selanjutnya Ibu Popi raise hand. Apakah ada pertanyaan Ibu Popi? Ini saya baru dapat informasi dari tadi dosen pembimbing yang tidak bisa dibuatkan akun, Mas. Itu ternyata tahun ini jadi interviewer ISMA. Apakah karena itu ya? Sehingga dia sudah punya akun interviewer gitu. Dia, Bu, Itu saja pertanyaan. izin langsung menjawab. Mungkin seperti itu, Iya. Bu. Memang
Karena interviewer ISMA kan sudah memberikan nilai yang sudah ada rekam jejaknya, kredibilitasnya tersendiri begitu. Mungkin untuk solusinya bisa menambahkan email terbaru begitu, Bu. Mungkin bisa menggunakan Gmail aja. Pakai email yang lain ya. Ya, Bu. Gitu. Oke, baik. Ya, saya coba. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Bu. Terima kasih Bu Popi, Mas Rindo. Selanjutnya dari sebentar. Dari Ibu Niputu Mahalina, dosen pembimbing Politeknik Negeri Bali, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Sebelumnya ini saya izin menanyakan tentang SK dosen pembimbing Pak. Karena kan sebelumnya KUI sempat mengupload itu dan mengassign ke dosen pembimbing ya untuk SK dosen pembimbingnya. Nah, namun sebelumnya saya hanya ingin menanyakan tentang gini Pak. Sebelum kita upload itu kan karena SK-nya butuh cepat gitu, jadi kita upload SK lain dulu Pak untuk tugas ini. Jadi yang tidak komplit seperti itu. Nah, apakah ada prosedur nantinya supaya kita bisa mengupdate ulang gitu loh, data-data yang bisa kita submit di sistem? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu kepada Mas Rindo. Mas Rindo atau Bapak Widi mungkin bisa Ini membantu. karena submit ulang ya, mungkin di IT ya, Mas Rido. Monggo, Mas. Submit ulang SK gitu, Bu. Oke, betul, diupdate, Pak. Jadi SK-nya yang lengkap sudah ada sekarang dari Politeknik. Oh, baik. Sementara mungkin bisa kita manualkan, Bu. Mungkin biar enak jalurnya, minta tolong Bu Ida gitu, Bu. Jadi di dokumennya bisa dikirim ke Bu Ida, nanti Bu Ida biar kita yang mindahkan dari Bu Ida begitu ke portalnya. Nanti ke depannya mungkin kita bakal tambahkan fitur untuk re-upload SK begitu. Baik, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan atau kendalanya belum terselesaikan, nanti bisa mengoptimalkan Google Spreadsheet yang sudah kami fasilitasi. Satu pertanyaan aja Pak, sebelum ini Pak. Dari UPN Veteran Jakarta Pak Fauzan. Singkat saja sih. Bisa Pak? Bapak Widi, Mas Nido, lanjut. Satu lagi ya. Oke. Baik Bapak, monggo dipersilakan. Oke, matur nuwun. Ini cuman ingin tahu saja untuk outcome dan dampaknya. Karena kan program ini kan bergengsi dan tentu mungkin pemerintah mengeluarkan anggaran. Pertanyaan saya, apakah ada evaluasi pasca ISMA setelah itu, sehingga dan kalau memang ada lembaga apa yang nanti akan melakukannya, apakah dia independen atau tidak? Itu saja, silakan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Syarif Ali atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan Bapak Syarif dari Bapak Widi atau Ibu Ida mungkin bisa bantu menjawab ya. Terima kasih. Ya, nggak apa-apa dari saya mungkin nanti bisa ditambahkan. Terima kasih Mas Fauzan tadi dari UPN ya. Seperti yang tadi kami juga sempat mention di depan bahwa memproses ini itu akan dimonitoring dan evaluasi. Jadi mahasiswa Bapak Ibu baik di sarjana maupun vokasi mereka mengikuti MONEV monitoring evaluasi 1 dan 2 secara internal begitu. Dan juga ada beberapa MONEV yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait misalnya dari Kemdikbud sendiri juga dari LPDP seperti itu dan beberapa juga dilakukan oleh KPK. Jadi memang kegiatan ini memang sangat dipantau, dimonitoring juga baik secara internal oleh kami di tim ISMA maupun juga tim Kamus Merdeka, juga beberapa instansi tadi terkait karena memang salah satu anggarannya dilakukan oleh LPDP sehingga memang beberapa stakeholder itu juga memantau tadi, baik yang dari internal maupun dari eksternal dari program ISMA itu sendiri. Dan mahasiswa ini setiap Bapak Ibu nanti di akhir setelah mereka menyelesaikan program maka mereka harus membuat LPJ. Dan LPJ-nya ini sudah disampaikan nanti di setiap MONEV kedua. Jadi nanti ditanyakan saja, dipastikan ke mahasiswa Bapak Ibu, apakah mereka sudah mengikuti MONEV 1 dan MONEV 2. Jadi MONEV 2 salah satunya adalah mereka sudah kami informasikan, sosialisasikan bahwa mereka membuat laporan pertanggungjawaban. Dan itu harus dikirimkan ke kami untuk kami sampaikan kepada beberapa pihak terkait. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Widi. Semoga bisa menjawab ya Bapak Syarif Ali.
Terima kasih atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pertanyaannya kami cukupkan sampai di sini dulu. Sekali lagi kami ingatkan untuk Bapak Ibu sekalian, dimohon nanti ketika ada kendala ataupun pertanyaan bisa langsung menuju ke spreadsheet yang sudah kami sediakan, dan sebelum menuliskan pertanyaan dimohon untuk bisa mereview dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada sebelumnya. Barangkali Bapak Ibu menemukan masalah yang serupa sehingga bisa langsung terselesaikan kasusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum presensi, dimohon untuk bisa mengisi presensi yang sudah kami sertakan di kolom chat Zoom untuk pendataan kegiatan malam hari ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami informasikan bahwasanya pertemuan kita malam hari ini, bimbingan teknis malam hari ini sudah direkam dan akan disebarkan, akan dapat diakses kembali melalui link YouTube yang akan kami infokan ke Bapak Ibu sekalian. Baik, tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan berpartisipasi pada kegiatan BIMTEP malam hari ini. Mohon maaf atas salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya Fauzan, pamit undur diri dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim ISMA, terima kasih Bu Ida, mohon izin live.